Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu fungsi kuadrat dalam ekonomi. Materi dari bab ini meliputi fungsi kuadrat itu sendiri, kemudian sketsa fungsi kuadrat, lalu menggunakan fungsi kuadrat dalam ekonomi. Contohnya dalam nonlinear supply and demand function, total pendapatan untuk keuntungan maksimum dari pemegang monopoli. Materi pertama yaitu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi polinom berderajat 2 dengan kurvanya berbentuk parabola atau kurva kuadratik. Dalam bentuk persamaan, secara umum persamaan kuadrat dituliskan sebagai ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Supaya persamaan kuadrat memiliki grafik tertentu, maka haruslah paling sedikit parameter a dan c tidak sama dengan 0. Contoh-contoh persamaan berderajat 2 dalam x dan y antara lain, y sama dengan ax kuadrat atau x sama dengan ay kuadrat, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini merupakan parabola. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kurvanya berbentuk lingkaran. Lalu x per a kuadrat plus y per b kuadrat sama dengan 1, kurvanya berbentuk elips. Yang terakhir, x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka kurvanya berbentuk hiperbola. Selanjutnya yaitu persamaan kuadrat dalam kurva parabola. Secara umum, persamaan kuadrat dituliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, atau dalam bentuk fungsi dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sifat matematis dari persamaan kuadrat yang menentukan bentuk kurva parabolanya adalah koefisien A dan diskriminan D, yaitu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika A lebih besar dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas dan akan ada titik ekstrim minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka kurva parabolanya terbuka ke bawah dan akan ada titik ekstrim maksimum. Dari gambar 1 dapat kita lihat bahwa jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian gambar 2, jika A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, maka kurvanya terbuka ke atas dan menyinggung X, sumbu X di 1 titik. Kemudian jika A lebih besar dari 0, D kurang dari 0, maka kurvanya membuka ke atas dan tidak menyinggung sumbu X. Kemudian gambar 4 yaitu jika A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di 1 titik. Kemudian yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Selanjutnya yaitu menggambar kurva parabola suatu fungsi kuadrat. Untuk menggambarkan kurva parabola dapat ditempuh 2 cara, yaitu cara pertama adalah tracing process curve. Dengan menentukan lebih dulu nilai X, kemudian disubstitusikan ke dalam fungsinya sehingga diperoleh nilai Y. Cara ini kurang efisien karena diperlukan beberapa pasangan X dan Y yang cukup banyak. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat-sifat matematis fungsi kuadrat. Yang pertama, kita tentukan dulu titik potong kurva dengan sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Kemudian tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0, sehingga fungsinya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Akan memiliki 3 kemungkinan solusi, yaitu jika diskriminan D lebih besar dari 0, maka akan terdapat 2 titik potong kurva dengan sumbu X yang diperoleh dengan rumus
X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jika D sama dengan 0, maka akan ada satu titik potong kurva dengan sumbu X, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2A. Jika D diskriminan kurang dari 0, maka tidak ada titik potong kurva dengan sumbu X. Setelah kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tentukan titik ekstrim kurva parabola yang diperoleh dengan rumus min B per 2A, F min B per 2A. Dan yang terakhir kita tentukan sumbu simetris, yaitu dengan cara X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya contoh, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9. Gambarkan kurva fungsi kuadrat tersebut. Solusinya kita menggunakan sifat-sifat matematis. Pertama, kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan min 9, sehingga titik potongnya 0, min 9. Kemudian kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Kita misalkan Y sama dengan 0, maka didapat min X kuadrat plus 6X min 9 sama dengan 0. Karena nilai diskriminannya sama dengan 0, maka X1 dan X2 dapat kita cari dengan rumus min B per 2A. Sehingga X1 sama dengan X2 sama dengan 3. Titik potongnya yaitu 3,0. Kemudian titik ekstrimnya dapat kita cari dengan rumus min B per 2A, F min B per 2A. Jadi tadi kita peroleh min B per 2A adalah 3. Kemudian 3 kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat, akan diperoleh 0. Jadi titik ekstrimnya adalah 3,0. Kemudian sumbu simetrisnya juga kita peroleh dari min B per 2A. Jadi sumbu simetrisnya adalah X sama dengan 3. Berikut gambar kurva dari persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9. Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, min 9, titik potong dengan sumbu X yaitu 3,0 dan merupakan titik ekstrim. Kemudian sumbu simetrisnya yaitu terletak pada X sama dengan 3. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat di bidang ekonomi. Yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran nonlinear. Fungsi permintaan nonlinear yang berbentuk fungsi kuadrat. Berikut persamaan fungsi permintaan nonlinear. P sama dengan min AQ kuadrat plus BQ plus C. P merupakan harga, Q merupakan kuantitas atau jumlah. Kemudian A, B, C adalah konstanta dengan A tidak sama dengan 0. Misalnya P sama dengan Q kuadrat min 3Q plus 2. Berikut bentuk grafik fungsi permintaan kuadrat yang mungkin terjadi. Gambar 2.1, grafik parabola terbuka ke bawah. Sebelahnya gambar 2.2, grafik parabola terbuka ke atas. Selanjutnya gambar 2.3, grafik parabola terbuka ke kiri. Dan yang terakhir gambar 2.4, grafik parabola terbuka ke kanan. Contoh, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 12, di mana Y adalah harga atau P dan X adalah kuantitas atau Q. Gambarkan kurvanya. Solusinya yang pertama kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan 12. Jadi titik potongnya di 0,12. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Karena diskriminan 49 min 4 kali 1 kali 12 sama dengan 1, jadi diskriminannya lebih dari 0. Sehingga ada dua titik potong dengan sumbu X, yaitu kita cari akar-akar persamaan. Lalu
kita temukan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. Jadi titik potongnya di 3,0 dan 4,0. Lalu karena A lebih dari 0, maka kurva parabola tersebut terbuka ke atas. Lalu titik ekstrim minimumnya di 7/2, min 1/4. Ini merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 12 berupa parabola terbuka ke atas. Nah, berdasarkan kurva permintaan di atas, tampak bahwa fungsi permintaan Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 12 berlaku untuk interval jumlah permintaan X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3, dan harga permintaan Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 12. Atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q kuadrat min 7Q plus 12 untuk Q lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3 dan P lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 12. Selanjutnya, fungsi penawaran nonlinier yang berbentuk fungsi kuadrat. Berikut persamaan fungsi penawaran nonliniernya. P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Misalnya, P sama dengan 4Q kuadrat plus 5Q min 6. Berikut bentuk grafik fungsi penawaran kuadrat yang mungkin terjadi. Yang pertama di gambar 2.7 yaitu grafik parabola terbuka ke kanan, dan gambar 2.8 grafik parabola terbuka ke atas. Contoh, diketahui fungsi penawaran sejenis barang adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, di mana Y adalah harga dan X adalah kuantitas. Gambarkan kurvanya. Solusinya, kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Kita misalkan X-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Lalu, kita mencari titik potong dengan sumbu X. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Lalu kita mencari diskriminannya, B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan, kita operasikan sehingga menghasilkan nilai diskriminan sama dengan 1, yang artinya lebih dari 0. Maka terdapat dua titik potong dengan sumbu X, yaitu di min 1,0 dan min 2,0. Selanjutnya, karena A lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas. Titik ekstrim minimumnya di min 3/2, min 1/4. Ini adalah gambar grafik parabola terbuka ke atas. Persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Berdasarkan kurva penawaran di atas, tampak bahwa fungsi penawaran Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 berlaku untuk interval jumlah penawaran X lebih dari sama dengan 0 dan harga permintaan Y lebih dari sama dengan 2. Atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q kuadrat plus 3Q plus 2 untuk Q lebih dari sama dengan 0 dan P lebih dari sama dengan 2. Pada pertemuan sebelumnya, ekuilibrium pasar dihitung untuk fungsi permintaan dan penawaran linier. Sekarang, ekuilibrium pasar dihitung untuk fungsi permintaan dan penawaran non-linier. Ekuilibrium atau keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. PD sama dengan PS. Secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Contoh kerja 4.6. Fungsi penawaran dan permintaan untuk pasar tertentu diberikan oleh fungsi PS sama dengan Q kuadrat plus 6Q plus 9 dan PD sama dengan Q kuadrat min 10Q plus 25. A. Buat sketsa grafik setiap fungsi selama interval Q sama dengan 0 hingga Q sama dengan 5. B. Tentukan harga dan kuantitas ekuilibrium secara grafis dan aljabar. Solusinya yang A. Yang pertama kita hitung nilai P untuk Q mulai dari 0 sampai 5. Ini dapat kita lihat di tabel 4.4.
yang sebelah kiri itu untuk fungsi penawaran dan yang di sebelah kanan untuk fungsi permintaan. Kemudian perhatikan bahwa perpotongan vertikal dan horizontal dari fungsi permintaan adalah P sama dengan 25 saat Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 5 saat P sama dengan 0. Titik potong vertikal dari fungsi penawaran adalah P sama dengan 9 saat Q sama dengan 0. Selanjutnya, solusi untuk B. Dari grafik tersebut, ekuilibrium pasar berada pada titik perpotongan dua fungsi. Diperkirakan Q sama dengan 1 dan P sama dengan 16. Solusi ini dapat ditemukan persis menggunakan aljabar. Secara aljabar, ekuilibrium pasar terjadi ketika harga permintaan sama dengan harga penawaran, atau PD sama dengan PS, dan kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran, atau QD sama dengan QS. Nah, dalam kasus ini paling mudah untuk menyamakan harga, sehingga ekuilibriumnya PS sama dengan PD, Q kuadrat plus 6Q plus 9 sama dengan Q kuadrat min 10Q plus 25. Selanjutnya kita operasikan sehingga menghasilkan nilai Q sama dengan 1. Lalu substitusikan Q sama dengan 1 ini ke salah satu persamaan, nantinya akan diperoleh nilai P sama dengan 16. Total pendapatan untuk keuntungan maksimum dari pemegang monopoli. Total pendapatan atau total revenue atau TR. Fungsi total pendapatan pada pasar monopoli sering digambarkan oleh tipe kuadrat maksimum yang melewati titik asal dengan rumus TR sama dengan P kali Q. Contoh, fungsi permintaan untuk perusahaan monopoli diberikan oleh persamaan P sama dengan 50 min 2Q. A. Tuliskan persamaan fungsi total pendapatan. B. Gambar fungsi total pendapatan untuk 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 30. C. Perkirakan nilai Q di mana total pendapatan adalah maksimum dan perkirakan nilai pendapatan total maksimum. Jawab A. Tadi sudah diketahui rumus P-nya sama dengan 50 min 2Q dan rumus TR sama dengan P kali Q. Lalu kita substitusikan P-nya ke persamaan TR, jadilah TR sama dengan 50Q min 2Q kuadrat. Jadi persamaan fungsi total pendapatan adalah TR sama dengan 50Q min 2Q kuadrat. B. Dari persamaan TR, kita buat tabel nilai mulai dari 0 sampai 30. Nah, ini hasil dari yang kita hitung tadi di tabel nilai membentuk kurva yang seperti ini, yaitu terbuka ke bawah. Lalu yang C, kita perkirakan nilai maksimumnya. Nah, kalau untuk kurva kuadrat ini kan kita tahu rumus titik puncak itu min B per 2A, F min B per 2A. Nah, kita cari untuk yang nilai Q-nya dulu, yaitu min 50 per 2 kali min 2 sama dengan 12,5. Jadi nilai Q maksimum itu ada di 12,5. Lalu untuk total pendapatan maksimum, kita masukkan 12,5 ke fungsinya. Jadi 312,5, yaitu pendapatan total maksimum. Nah, seperti ini gambarnya. Jika kalian lihat, total pendapatan maksimum itu ada di titik puncaknya. Dari gambar tersebut, kalian bisa lihat kan di 12,5, 312,5. Nah, sekarang tentang break even point atau titik impas. Titik impas adalah sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang, sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Titik impas terjadi saat TR sama dengan TC. Contoh,
fungsi permintaan untuk suatu barang adalah Q sama dengan 65 min 5P. Fixed cost 30 euro dan setiap unit yang diproduksi membutuhkan biaya tambahan 2 euro. A. Tuliskan persamaan untuk total pendapatan dan total biaya dalam Q. B. Temukan titik impas secara aljabar. C. Buat grafik total pendapatan dan total biaya pada diagram yang sama. Oleh karena itu, perkirakan titik impasnya. Jawab A. Total pendapatan. Karena dalam bentuk Q, kita ubah ke P sama dengan ya. Jadi P sama dengan 13 min 0,2 Q. Lalu kita substitusi ke persamaan TR. Jadi TR sama dengan 13 Q min 0,2 Q kuadrat. Nah, itu total pendapatannya. Lalu sekarang total biaya. TC sama dengan FC plus VC. TC sama dengan 30 plus 2 Q. Jadi total biayanya 30 plus 2 Q. B. Nah, ini untuk mencari titik impas secara aljabar. Nah, titik impas itu terjadi saat TR sama dengan TC. Kita masukkan TR-nya, 13 Q min 0,2 Q kuadrat. Lalu TC-nya berarti sama dengan 30 plus 2 Q. Lalu kita pindah ruas ke kanan semua. Jadi 30 min 11 Q plus 0,2 Q kuadrat. Lalu didapatkan Q-nya 52,1 dan Q sama dengan 2,9. Jadi titik impas itu berada di titik 52,1 dan 2,9. Lalu yang C, kita buat tabel nilai dulu. Kita masukkan Q-nya ini dari 0 sampai 70. Lalu kita cari TR-nya dan TC-nya. Seperti yang ada di gambar. Nah, setelah kita buat tabel tadi, kita buat grafiknya. Nah, ini sudah ada gambarnya dari yang kita hitung tadi di tabel. Untuk kurvanya yang TR itu terbuka ke bawah, lalu TC-nya karena persamaan linier, dia akan berbentuk garis lurus. Nah, kalau kalian ingin melihat di mana titik impasnya untuk grafik, itu kita cari di mana dua fungsi berpotongan. Nah, untuk yang digambar ini, titik impasnya ada di titik 2,878, 35,756. Dan yang satunya 52,122, 134,244. Nah, sama yang kita cari secara aljabar tadi, sama aja. Jadi ini cara jika kalian mau melihat titik impas melalui gambar grafiknya.